Selamat malam semua. Hari Malam. salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Jimmy dari HTFX Indonesia. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah ya. Ngobrol-ngobrol santai. Terus kita ada kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu yang jauh. Saya kan di Jakarta. Beliau ini ada di Medan. Medan ya, Ci ya? Ya, Ya, iya Medan. Medan. Waduh, lagi di kafe nih. Tapi ya terima kasih sih udah mau nempatin waktunya. Oke, langsung aja. Ya, kita Oke, perkenalan dulu ya. oke. Cici Mei, boleh Halo, selamat kenalan? malam semuanya. Iya. Kenalan dong. Heeh. Iya. Halo, Cici, selamat malam semuanya. Dengar nggak suara saya nih? kedengeran, Jelas, kedengeran, jelas, jelas, jelas ya. jelas. Oke, makasih. Bisa aja modusnya. Oke, Makasih ya atas hati-hati di sini banyak undangannya buaya. ya Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy, Koko aja lah, panggil Koko aja lah. Ah, nggak biasa gua. Lebih formal, bagusnya kita panggil Pak aja ya kan. Aduh, saya masih 28. Ya ada Ah, deh. Ah, oke. Oke, saya dengan Mei. Saya tinggalnya di Medan. mm-mm. Eh, Kesib pekerjaan saya pekerjaan saya selain ibu rumah tangga ya jelas sebagai planner untuk usaha saya ya. Maaf, usaha suami saya cuma support aja sih. Oh, emang kalau kata pepatah benar ya, di balik suksesnya suami itu ada istri ya. Support. Makasih, makasih. Usahanya usaha Eh, apa, Ci? Ceritain dong. itu usaha air sih, tapi Oh, dengan berbasis teknologi gitu. oh gitu. Nanti boleh lah, nanti Ya. kalau teman-teman pengen tahu bisa follow Instagramnya ya. Oke, boleh, boleh banget. Itu nanti boleh lah di-share tuh di Iya. in call message tuh. Iya, Oke, tapi kalau DM-nya makasih. macem-macem, blokir aja langsung Oh, tapi. jangan dong, nggak dihirauin, bakal dicuekin. Oh, Ya. oh enggak. Sip, 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 Iya, sip. jadi gimana nih? Ya, jadi gini, sebelumnya kan aku kan ngundang kamu nih sebagai seorang ibu rumah tangga dan pebisnis kan. Nah, Aha. topik malam ini kita ngomongin tentang resesi. Oke. Nah, cuman Bapak kan Bapak Jimmy bahas aja soal resesi gua masih ini sih pusing ya. kurang. Heeh. Oh, tuh. Ini aku kan kemarin jujur ya teman-teman ya. Kemarin kan aku teleponan sama dia. Cime, ikut join podcast aku dong gitu. Kita mau bahas sesuatu nih. Bilang, mau bahas apa? Oke. Resesi. Wah, bingung dia. Apa-apa itu? Mhm. Dari tadi siang nelponin saya mulu nih ya. Gugup nih. Mau bahas kayak ginian doang. Nah, Iya dong, tiba-tiba diundang gitu ya kan. Gua ya kaget. Mau ngapain ini? cuman kan kalau Iya, gua belum ada persiapan cuman lagi loh. Cice pasti sering baca berita lah ya. Kan berita resesi udah sekarang di mana-mana kan, tapi agak dramatis lah gitu. Kalau Mhm. ibarat kata clickbait banget lah gitu awalannya. Oh, Oh, ya, gimana iya. gimana? Nah, tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya resesi itu apa buat teman-teman juga biar nggak salah kaprah gitu kan. Jadi Oke, oke. resesi itu sendiri artinya eh, recession atau penurunan. Jadi atau stagnan. Jadi di suatu negara apabila terjadi resesi artinya selama suatu kuartal itu 4 bulan berturut itu tidak terjadi kenaikan perekonomian atau GDP. Itu disebut resesi atau selain tidak naik bahkan nilainya minus. Nah, salah satu negara yang lagi terjadi resesi itu saat ini ya negara-negara seperti Ukraina itu lagi resesi parah di Eropa juga gara-gara apa? Kelangkaan energi, bahkan Amerika pun juga mengalami resesi gitu. Nah, cuma kan seakan bahkan pemerintah pun juga ya melebay-lebaykan kan ya mengenai resesi, padahal resesi itu udah ada sejak lama. Bahkan yang terparah saat dulu itu terjadi pada tahun 1929 di mana terjadi jatuhnya Wall Street di Amerika Serikat. Nah, tapi ada kabar baiknya nih teman-teman. Nah, ada kabar baiknya. Indonesia saat ini saya ambil data, nih saya bacain,
masih belum ada tanda-tanda resesi. Ya kan? Belum ada tanda-tanda resesi. Justru uniknya Indonesia malah lagi tumbuh, lagi kenaikan. Di saat negara-negara maju lagi resesi, malah Indonesia lagi ada kenaikan. Bahkan dari data perekonomian Indonesia tahun 2000 triwulan pertama dari 2002 itu naiknya 5%. Tertinggi se-ASEAN kita. Bayangin. Ekonomi kita pertumbuhannya tertinggi se-ASEAN. Mengalahkan Malaysia, Singapura. 5% itu angka yang besar teman-teman untuk perekonomian. Karena di Amerika sendiri lagi minus bahkan sekarang. Nah, tapi ada prediksi tahun depan akan terjadi resesi di Indonesia. Nah, saya akan sedikit jelasin kenapa sih bisa ada kemungkinan. Nah, kenapa terjadi kemungkinan? Karena kita masih bergantung sama dolar. Dolar Amerika, US dollar. Nah, US dollar ini, sorry ya Ci, aku jadi panjang cerita biar Cici bisa paham nih ini. Nggak apa-apa ya. Gimana maksudnya? Iya. Oke. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya, jadi aku akan senang lagi. lebih dapat pengetahuannya, oke? Oh, lanjut aja, oke? nanti ntar honorer potong ntar ya. Enggak apa-apa. Oke, makasih. Jadi aku tarik ya. garis besarnya ya. Jadi gini, kalau Amerika mengalami resesi atau yang terjadi itu adalah efeknya adalah ke negara-negara yang tergantung pada dolar seperti kita. Cuman ada kabar baiknya lagi teman-teman. Kabar baiknya Amerika memutuskan untuk mengganti hutang dolarnya di Indonesia itu dengan debt swap. Jadi utangnya diganti. Jadi sebenarnya aku lucu ya, jujur ya, aku dari kemarin nontonin video-video orang influencer gitu mengenai resesi kiamat lah segala macam. Aku malah cari data faktanya, malah sebenarnya resesi ini agak menguntungkan buat Indonesia. Percaya nggak percaya? Karena banyak negara-negara maju yang terkena resesi memutuskan melakukan debt swap gitu kan terhadap Indonesia, salah satunya ya seperti Jerman dan Amerika memutuskan untuk debt swap, dia tukar, jadi utang lo oke lah kita ganti lah, jangan bayar pakai duit, bisa pakai bayar yang lain, misalkan pendidikan, kesehatan dan macam-macam, jadi nggak harus uang. Dan enaknya keuntungannya adalah Indonesia bisa menjaga devisa negara, yang artinya bisa menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Itu keuntungannya, salah satu keuntungannya. Nah, cuman efeknya adalah diperkirakan sih 2023 itu karena inflasi nilai dolar naik, maka harga barang akan naik. Nah, saya baca lagi beritanya, kemungkinan yang terjadi adalah di tahun depan adalah harga barang akan naik signifikan. Ya, salah satu pendorongnya kemarin juga harga minyak, bahan bakar minyak mengalami kenaikan, otomatis biaya distribusi pasti naik. Itu satu. Kedua, efek dolar naik, dan artinya apa? Produk-produk yang masih menggunakan bahan dari luar negeri atau kita impor barang, maka harganya ikutan naik juga. Seperti itu. Efek buruknya ya paling adalah penurunan daya beli masyarakat. Karena balik lagi kan, ketika harga barang naik tapi ke income atau pemasukan stagnan, tidak ada kenaikan, ya pasti akan terjadi namanya pengurangan. Nah, teman-teman sih kalau ada bilang masalah PHK atau segala macam, itu pasti ada. Sebenarnya tanpa resesi pun juga, PHK pun juga probabilitasnya ada. Itu kan balik lagi dari perusahaannya. Banyak juga perusahaan yang tutup PHK karena tidak kuat menghadapi persaingan atau krisis ekonomi atau tidak sanggup melakukan pembayaran hutang, akhirnya violate. Tapi di lain sisi kita ada kabar baik juga teman-teman. Kalau teman-teman cek saat ini Indonesia lagi ada dari Eropa ini lagi stagnan teman-teman, dan banyak investor dari Eropa itu investasi di Indonesia, salah satunya ke Bali. Teman-teman bisa searching. Nah, anehnya kayak gini-ginian ini tuh jarang di aware sama teman-teman. Mungkin teman-teman baru tahu, masa sih? Iya. Teman-teman bisa searching. Banyak investor di Eropa sekarang karena stagnan bisnisnya di ini, akhirnya memutuskan untuk membuka bisnisnya
salah satunya di Indonesia. Nah, kemarin beberapa ada yang joinan, ada juga yang buat startup segala macam. Yang artinya apa? Akan ada ibarat kata teorinya Charles Darwin itu berlaku. Itu kan ketika ada yang mati pasti akan ada lagi yang baru. Ya, mati satu ada juga yang tumbuh gitu. Artinya apa? Teman-teman ya tahun depan apabila terjadi PHK ya nggak perlu takut. Selama teman-teman masih punya capability untuk dunia kerja akan banyak kok peluang-peluang baru gitu. Artinya teman-teman bisa jaga mentalitas gitu. Segala sesuatu yang terlalu ditakutin berlebihan itu malah nggak bagus sih. Oke, sekarang balik ke Cici Meh. Cici Meh, halo, C. Iya, gimana? Nah, aku kan udah ceritain nih garis besarnya nih. Iya, gimana? Garis besarnya mengenai resesi kan. Nah, menurut Cime nih, selaku ibu rumah tangga, apabila tahun depan harga barang naik, terus misalkan usaha agak turun, gimana nih persiapannya nih? Barang-barang naik. Harga-harga barang. Gini ya, untuk seperti saat ini sih keadaan yang kita alami itu kita nggak bisa hindari nih ya, gitu. Kita nggak bisa hindari. Apalagi sebagai saya ibu rumah tangga ya, harga-harga barang naik, BBM mulai naik, kita kayaknya nggak bisa hindari. Yang ada itu kita itu bisa manage keuangan kita sendiri gitu, untuk pengeluarannya ya kan, untuk pengeluaran, untuk ya kita manage lah semua untuk hal-hal yang kita mau pakainya untuk produktif aja deh gitu uangnya itu, daripada untuk yang konsumtif gitu. Jadi kita bisa agak hemat-hemat gitu. Kalau dari saya pribadi ya gitu. Saya nggak tahu sih kapan resesi, kapan inflasi itu akan berakhir. Rasanya itu sih nggak akan mungkin ya berakhir ya dengan kondisi sekarang ini ya. Ya kan? Iya, bisa jadi. Mungkin iya, bisa juga sih. Karena emang resesi ini kan, kalau di Indonesia sih belum ada resesi ya. Tapi memang kalau di Amerika kan tergantung dari, apa namanya, kebijakan, balik lagi sih. Kebijakan dari pemerintahnya. Iya. Cuman sialnya kita adalah dari kita ini masih bergantung sama dolar. Makanya kena apesnya lah gitu, guys. Kita pun kena impact-nya ya dari Iya. segala sektor ekonominya. Kita secara masyarakat ini, maksudnya kita ini tetap tetap ikut dampak ini ya, dampak dari segala sektornya gitu lah. Mm-mm. Apalagi kita yang jadi ibu rumah tangga ya kan. Ya, Mm. cara satu-satunya ya paling perketat keuangan, ya jangan boros-boros gitu, ya kan. Mm. Mencari suatu investasi yang jelas, yang bisa menghasilkan, produktif Oh. gitulah. Kalau saya pribadi ya. Gitu. Cek, sekarang ngomong investasi nih. Sekarang Cece lagi Iya. investasi apaan? Investasi saya udah lama sih. Investasi saya udah lama. Ya, awal-awalnya masih investasi seperti yang safe lah. Safe itu seperti yang deposito, saham gitu aja sih. Oh, gitu. Masih mencari-cari yang lebih bagus gitu. Nggak Ah, tahu Pak Jimmy ada rekomend untuk yang bagus, boleh deh waduh, share tas saya, gitu. tas saya kirim deh yang bagus-bagus deh. Waduh, Ya bagus kan, banget. Oke, sih. yang ada yang bagus-bagus, yang bisa menambah volume-nya ya kan. Oh Ya iya, boleh deh. Bisa-bisa untuk kita ya kan. boleh. Oh ya, sebelumnya nih Cek, pernah nggak sih ngerasain lagi kesusahan lagi, misalkan lagi bisnisnya lagi kering banget atau lagi susah nyari dapat uang nih, pernah nggak sih ngerasain gitu? Oh, pernah banget. Coba boleh Saya dong rasa ceritain. saya rasa sih setiap orang individu pasti pernah mengalami yang namanya down ya. Boleh ceritain dong. Saya pernah alami itu saat pandemi gitu. Oh, Saat pandemi tahun 2019 ya. Masih naik 2020, itulah. 2020. 2000. Oh, Oh, sorry, 2020. Ya, oh, awal tahun itulah. Pokoknya yang oh, lagi marak-maraknya pandemi itu, yang di mm, lockdown itu. Itu mm, benar-benar pengaruh banget dengan bisnis kita ya kan.
Waktu itu cara hadapinnya gimana? Maksudnya bertahannya gimana? Ya itu kita coba cari akal gitu, maksudnya cari cari suatu bisnis gitu yang bisa produktif gitulah. Cari Oh, perbanyak teman-teman, maksudnya diskusikannya gimana ya. Kita udah biasanya bisnis di sini dapat duitnya dari di sini, kok jadinya ini karena pandemi ini jadi ngedown jadi gitu, sepi gitu ya, improv turun jadi sepi cuan. gitu. Iya. Hmm. Oh, jadi intinya, Pemasukan jadi kayak gini, ya kan? Ya jadi, kita mulai merintis lah bisnis ini, gitu kan? Bisnis jadi ini apa? intinya cari temen ya buat cerita ya. Siapa tahu tukar Iya, pikiran, iya itu sharing. penting banget ya kan? Berarti Terus networking itu ya. Saya kira garis besarnya networking betul. ya. Mm. Di sana kita mendapat sedikit inilah Nah, pemasukan gitu. Terus ya hemat-hemat lah cicilan, cicilan. Aduh, cicilan. buat teman-teman sini mungkin kata cicilan itu masih jarang ya, masih kurang. Kalau yang udah berkeluarga mah cicilan itu sudah pusing. Pusing, pusing Udah bener. pusing. Apalagi saat itu kita Ap- lagi ngedown ya. Kita apalagi lagi di saat mm, saat saat yang paling bawah gitu. oh tapi Cicilan banyak ya kan. Ya oh, cara penyelesaian ya itu kita cari income tambahan gitu. Gak mungkin oh, kita stuck di sana ya kan. Cicilan oh, kan tetap berjalan nih. Cicilan tetap betul. berjalan ya kan. Terus masa itu kan susah lah. Aduh, Apalagi nggak- masa lockdown gitu ya kan. Aduh, bisnis semua sepi, tapi pemasukan. berhasil ya, akhirnya berhasil fight ya. Misalnya bangkit lagi ya. Iya, itu mulai pelan-pelan lah gitu, step by step gitu, Oh, mulai seperti ya, kondisi kayak pandemi sekarang gitu, ya betul. kan? Eh, Jadi step by step gitu, nggak oh, mungkin nggak langsung up gitu, kita oke. mesti Saya saya tapi yang penting kita harus berusaha, oke? oke. Harus Nih, berusaha. mantap, bagus bagus. Heeh. Saya beri tepuk tangan dulu deh. Oke, Oh, kasih Ji. eh, oke. Tapi aku tarik garis Oke. besarnya deh. Berarti pas Ah, pandemik ya, pandemik itu oke. kan sebenarnya Indonesia mengalami resesi ya. Iya betul. Ya, artinya saya tarik garis besar nih dari Cice, cara Oke. bertahannya adalah berinovasi dari bisnisnya. Jadi bukan cuma bisnisnya di situ itu aja ya, itu satu. Oh enggak, kita Betul, masih kita cari income tambahan betul. gitu. Kedua Kan adalah bisnis kita kan networking ya. udah sepi. Iya betul betul. Betul. Itu Ah, sih dari inilah kita maksudnya mm, ada jumpa-jumpa para apa kayak teman kayak apa kasih masukan. oh, Gimana nih? Sekarang oh, lagi ini nih, lagi tren ini nih gitu. oh, Jadi kita coba-coba aja. oh, Ya coba, selama masih positif, masih bagus ya kita coba. Yang penting oh, Yang penting kita mau berusaha lah, itu oh, paling penting. oh iya, Ya, jangan langsung down, langsung putus asa ya kan? oke, luar biasa ya, ya. Jadi emang saya Iya, tarik garis besarnya makasih. ketika lagi down itu emang harus cari inovasi, cari teman, ngobrol, networking, dan emang Iya, nggak boleh ini ya, harus emang keep moving forward ya, nggak boleh diem, iya, malah diem itu betul betul. malah Iya, kita, nggak boleh stuck di tempat gitu, ya kan? karena Shock langsung ya kan? Kan banyak itu sekali orang yang perlu motivasi ya, stres. motivasinya adalah cicilan. Oh, cicilan terus berjalan. Betul betul Betul, Pak. itu motivasi. Berarti emang cari semangat ya. Kalau nggak ada semangat, nggak ada motivasi ya susah buat majunya ya. Tapi bukan berarti Iya, suruh teman-teman suruh cari cicilan juga baru motivasi, enggak lah ya. Kalau itu kan emang terpaksa karena kebutuhan. terpaksa kebutuhan betul betul. Nah, oh ya ini saya ada pertanyaan nih. Misal sekarang Cici ada rencana nggak buat usaha baru atau mengembangkan aset atau dana? Usaha baru. Sekarang kan lagi usaha sama Hmm, bareng suami. Siapa tahu sekarang sama sendirian mau buka usaha sendiri. Atau maksudnya plannya atau impiannya nih? planning lah. Planning. Iya, siapa tahu mau buka usaha Hmm, lagi. Sekarang kan mm, usaha lagi. Kalau sekarang saya lihat ya, saya lihat kebanyakan dari belajar dari pandemi ya, belajar dari kasus ini ya. mm. Pengennya, pengennya usaha di bidang kuliner. Oh kuliner ya. Emang kuliner nggak ada matinya ya? Kuliner.
orang lebih lebih ke arah kebutuhan untuk makan gitu. Oh, Itu setuju. kan maksudnya itu tetap orang butuh gitu untuk makan gitu. Apalagi kuliner kan orang inginnya coba-coba gitu. Itu Hmm, menurut saya ya, pandangan saya. oh, iya iya sip sip. Iya. Tapi ya udah saya doakan semoga terjadilah. Amin. Amin. Oke, Amin. ini pertanyaan terakhir deh, biar pertanyaan terakhir deh, biar kita nggak kelamaan juga. Oh, eh kan banyak penonton nih, penonton-penonton kita masih pada muda nih. Bahkan kayaknya semuanya belum pada nikah kan rata-rata kan ya. Nah, ada semua. ya saya juga belum nikah, Cek. Oh, iya 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 ya. Sorry Jim, sorry Jim. Aduh. Nah, Oke, nggak apa-apa Jim, masih muda. mudah-mudahan. Masih muda. Mudah-mudahan. Kira-kira nih kan Cece udah menjadi seorang ibu rumah tangga udah berapa tahun, Cek? Nikah? 13 tahun sih. 13 tiga belas tahun tahun. Iya, kurang pernikahan. lebih. Kurang lebih ya. Iya, 13 kurang tahun lebih deh pernikahan. 13 tahun. Iya, Ya, iya betul. Ya. itu udah dihitung Oke, pacaran gitu. ya? Udah ya. Makanya tadi aku mikir, ini udah hitung pacaran atau udah meritnya itu. Nah, udah Kalau udah, oke. oke. Boleh nggak kasih tips ke anak-anak muda nih? Gimana sih caranya apa namanya? Siapa tahu mereka ada yang mau berbisnis kah atau kasih tips lah buat anak-anak muda nih biar semakin biar sukses gimana sih gitu kan seperti itu. Menurut saya ya, Iya. eh, bijak dalam pengeluaran itu yang maksudnya pengeluarannya yang untuk yang penting aja. Untuk yang tidak penting itu bagusnya ditunda. Dahulukan masa tundakan keinginan, dahulukan kebutuhan. Itu menurut saya ya, prinsip saya ya gitu. Mm, Jadi dengan kita ada dana itu kita mesti disimpan, mesti pinter-pinter dikelola, diinvestasikan, ya alokasikan aja dananya. Contohnya ada gajian gitu ya, contohnya ada gajian, terus dananya itu pinter dikelola gitu, gitu. setengahnya diinvestasikan, untuk setengahnya untuk kebutuhan kayak I- untuk yang konsumtif, untuk yang bayar cicilan, maksudnya masa bijak Oh, aja dalam mengatur oh, pengeluaran, berarti dibagi-bagi pengeluaran dan ya, investasi. dibagi-bagi ya, Iya, mana pengeluaran, mana buat ah, investasi, mana buat kesehatan. iya. Hmm, Dan sekarang ini kalau bisa dan masih ada waktu ya cari alternatif untuk penghasilan tambahan di luar hmm, pekerjaan yang sekarang ya. Ya hmm. salah satunya ya itu ya bijak-bijak dengan investasi kek, ya mau jualan online atau ya gimana aja deh. Oke, sip, sip, Yang sip. penting itu bisa produktif untuk ke diri sendiri gitu. Oke, terima Itu kasih. ya apa Terima kasih gitu Cici sih. Me. Oke, Oke, sebelum sama-sama. saya akhiri, oke, saya mau kan saya janji nih ada mau saya informasi ini Oh ya mengenai oke. informasi Lanjut. investasi nih. Aha, oke oke Jadi bagus. kan aku sekarang kerja di perusahaan ATFX, yaitu broker yang Aha, broker perdagangan dan sekuritas buat perdagangan forex dan semacamnya. Nah, oke. cuman kebetulan HTFX baru aja join sama salah satu perusahaan bernamanya perusahaan fund management namanya Stable Growth. Stable Growth ini seperti Cece pernah bukan kayak ini ya apa ya? Namanya kayak reksadana. Mhm. Oh, reksadana tahu tahu. Nah, kita punya program kayak semacam reksadana dan uangnya kita Bagus putar ya. ya, dan kita uang putarnya di pasar uang. Jadi Pasar uang. betul Pasar. di pasar uang. Sistemnya Oke. kita trading yang trading itu by fund manager. Jadi di sini kita punya program jadi eh, apa namanya investasi per tahunan. Jadi kita ada program ada 1 tahun, ada 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi sistemnya bagi hasil. Jadi sistem sesuai syariah Islam lah kita bagi hasil ya dan investasinya. Kalau investasi kan kalau kita ngomong investasi kan nilainya besar ya. Cuman di kita itu cuman start from sekitar 5.000 US dollar atau sekitar 75 jutaan.
Maaf, minimalnya 5.000 ya? 5.000 atau ya 5.000 US dollar itu 70 atau 75 juta. Oke. Tapi timbal baliknya itu per tahunnya bisa sampai 30%. Wow, 30%. bagus ya cuannya ya. Nah, Bagus. tapi Oke. pertanyaannya kan gini. Iya. Udah ada historinya belum? Udah ada rekornya belum? Kalau saya ngomong gini kan pasti terlalu kayak jualan kecap ya. 30% itu kan terlalu manis gitu kan. Nah, di website kita untuk saat ini sudah berjalan 4 tahun. Kebetulan di Indonesia baru tahun ini launching. Oke. Di Indonesia baru tahun ini launching, tapi kalau programnya betul. Cuman di sana kantor pusatnya ada di Eropa. Saat ini udah 4 tahun berjalan dan kita total aset yang kita pegang saat ini mencapai 4,5 juta dolar. Wah. 4,5 juta dolar dan yang kita sudah bagi dividen itu bagi hasil ya. Itu 1.493.000. Jadi dari dana 4.500.000 itu kita udah bagiin 1,4 jutanya ke investor kita. Jadi sistemnya bagi hasil. Bagi hasil dengan investasi mulai dari 5.000 US dollar itu udah bisa investasi. Emang sistemnya seperti reksadana per tahun. Nah, pertanyaannya kenapa sih minimal 5.000? Bener nggak? 5.000. Iya, betul. Nah, tapi kenapa kan harus 5.000? atau 75 ya. Bolehkah 1.000, 2.000 gitu? Nah, biar teman-temannya bisa ikut, biasanya juga bisa cicil ikut. Nah, tapi kenapa 5.000? Karena itu adalah batas minimum. Selain itu juga kalau kita mau deposito bank pasti ada syaratnya nggak? Oh iya betul. Berapa sih? Minimal sekarang minimal 10 juta kalau di bank. 10 juta mau dapat apa, Ci? Kemakan bunga itu. Itu kan saya bilang minimal. Iya. Kalau itu bunganya ya puluhan ribu. Iya. Makan. Sekarang kalau mau deposito minimal kalau mau cuan, saya dapat datanya dari ini untuk BCA ya. Kalau mau dapat bunganya sekitar 5% itu harus minimal 10 miliar, Cek. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya itu deposito bank. Deposito 10 miliar dapatnya 500 juta. Itu pun juga belum dipotong pajak ya, Cek ya. Betul ya, belum potong pajak, belum potong yang lain. Nah, kalau di kami hasil yang sama, misalkan jangan 10 miliar, 1 miliar aja. Ada kita bisa dapat hasil yang sama. Sama-sama 300 juta. Gitu kan, dan itu pun kita bisa aturin pajaknya bisa lebih rendah karena kita sistemnya bagi hasil atau fund management. Makanya banyak klien-klien kami itu yang pemain deposito, yang suka main deposito, sekarang udah pakai program dari kami, dari HTFX. Seperti itu. Cuman emang kita sengaja kasih limit minimal 5.000. Emang khusus nggak bisa semua orang, belum tentu semua orang bisa masuk. Cuman kalau kita bandingin ya, C ya. Kalau dengan nama deposito ini lebih rendah dibandingkan deposito. Maksudnya cost-nya lebih rendah. Iya. Cost-nya lebih rendah, emang bagi hasilnya kita broker pun juga nggak potong ini, kita cuma bagi hasil. Jadi misalkan dapatnya berapa, kita bagi hasil sekitar 70-30 lah. Seperti itu. 30, maksudnya 70 klien investor ya? Iya betul, pasti dong. Masa kita yang gede? Iya dong. Iya dong, pasti 30-nya itu buat service fee kita. Nah, dan keuntungannya di kita adalah jadi CC langsung dikasih perjanjian di awal. Jadi kita nggak ada yang tersembunyi-sembunyi gitu. Seperti itu. Maka dari itu kita punya namanya transparansi lah. Nanti kalau misalkan saya kirimin deh contoh-contohnya sama siapa aja yang ini. Buat teman-teman juga kalau di sini mau investasi tapi dengan minimal 5.000 US dollar boleh banget sih, bisa di calling karena emang
Aduh, saya belum bisa nih yang 5.000 US dollar, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman bisa coba trading di HTFX karena di HTFX sekarang udah ada program teman-teman bisa trading mulai dari 50 dolar bisa trading dapat saldo 5.000. Oke, itu aja sih. Kalau nggak bisa trading gimana dong? Kalau nggak bisa trading, kita ada programnya kok. Bisa teman-teman bisa Oh, diajarin. oke oke. Baik baik. Kemarin udah ada juga yang diajarin sama saya. Oh, bagus bagus. Ada Iya. diajarin lagi ya? Oh iya Oke oke, bagus. dong. Dan Mantap. trading itu bukan judi ya. Kalau kamu mau judi-judi, trading beda. Oke, Judi-judi langsung ke tempat judi aja ya, sekalian kalau perlu itu mah. sekalian ya. Oke oke. Oke, mungkin Makasih. mungkin itu aja dari kita, baru dari saya pribadi. Saya ucapin sebelumnya makasih Ceme sudah mau datang ke. Oke, sama-sama. Terima Hmm, kasih juga atas waktunya ya. Ya, iya, oke, saya ucapin terima kasih terima buat kasih. Ceme, buat semua terima kasih udah sempetin hadir. Oke, I see you kita next session. Semoga dikasih kesempatan lagi buat bikin acara kayak gini. Akhir kata saya ucapin terima kasih dan selamat malam buat semua. Bye bye.